Siap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada ya. Ya. Jadi untuk memulai kegiatan kita hari ini seperti biasa kita akan berdoa, dan doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa juga, setiap memulai kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran PPKN, kita akan melafalkan Pancasila. Semua hafal toh? Maka setiap kegiatan pembelajaran kita melafalkan Pancasila setiap hari Senin juga. Jadi silahkan yang dipimpin oleh ketua kelas. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu lagi ya. Jadi karena kita sudah kurikulum merdeka, selalu itu kita jangan lupakan tentang profil pelajar Pancasila. Ada gerakannya. Jadi dengan gerakannya, jadi silakan dengan gerakan lagu profil pelajar Pancasila. Goyang-goyang. Ya, ini sekaligus streaking ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, Bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ahmad Evan Mulenengo. Hadir. Alija Mondo. Hadir. Andika Utina. Hadir.
Kemudian untuk lebih efektifnya kita belajar, baiknya kita mengecek dulu keadaan laci. Apakah ada yang masih ingat tentang materi pertemuan kita minggu lalu? Ada? Ada. Coba siapa yang bisa? Ya, silahkan. Ya, silahkan Adit. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi pada pertemuan awal kita sudah belajar tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Ya, silakan Indi. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis kesepakatan bersama yang ada di sekolah. Yang kedua, peserta didik juga dapat mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama di sekolah, hal yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan. Ya, terima kasih. Sekarang dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi Ibu akan buat kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Jadi 4 kelompoknya nanti di sini Ibu akan bagi kalian ada yang di sekolah. Sebagaimana telah dipelajari pada materi sebelumnya, norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena itu, ia harus kita terima dan patuhi, meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut. Peserta didik itu kan tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan. Jadi peserta didik itu tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan, tetapi wajib mematuhi aturan yang ada di sekolah. Silakan. 1, 2, 3, 4. 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, jadi perhatikan di sini ada satu kelompok jadi 4 orang ya. Pertama sebagai fungsi keamanan, fungsi stabilitas, dan fungsi kemudahan. Ini juga sama dengan kesepakatan, kan? Jadi kesepakatan itu apa fungsinya? Untuk keamanan, untuk stabilitas, dan untuk kemudahan. Jadi kalau ada kesepakatan, ada norma, ada aturan, kita aman, kita stabil, dan kita mudah, kan? Kemudian di sini ada norma, kode etik, dan sanksi. Jadi apa itu norma, apa itu kode etik, dan apa itu sanksi? Ada yang bisa bantu Ibu? Baca silakan Fitri. Norma merupakan suatu bentuk perbuatan yang dijadikan tentang pemerintah dan arahan yang harus dipenuhi oleh setiap perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. ya. Terima kasih Fitri. Oh, yang dilanggar masyarakat. Jadi gambar 1 itu yang ada di KPD gambar yang keluarga. Dan 2 gambar yang ada di sekolah. Gambar 3 yang ada di perusahaan. Dan 4 ada di desa. Perhatikan waktu ya, waktu. Perhatikan waktu.
sepakat dengan ini sepakat kepala dusun sepakat sekdes sepakat sepakat dengan beberapa lama kemudian apa juga sih Silakan semangatnya. Adik-adik, halo. Hai, hai. Halo. Hai. Hai. Semangat. Perhatikan penggunaan bahasa. Ya, silakan. Iya Pak. Jangan dulu yang pertama. Kita mau mulai pada Usahakan yang ada di kelompok ini semua ada perannya masing-masing. Sebagai kepala sekolah dia ada perannya. Misalnya dia apa? Dia yang ya. Jadi, nah, kemudian didapat. Kemudian ada data yang menurun. tidak. Dengan pertimbangan ini maka misalnya dia diberikan sanksi misalnya apa kalau misalkan misalnya SP satu atau SP3 atau langsung diberikan kesepakatan yang ada di kantor kalian misalnya PT apa begitu manfaatkan, jangan lupa manfaatkan media handphone. Jadi 3 fakta baru yang didapat mulai dari yang kami cek, 3 fakta yang ada di hasil misalnya kalian mendapatkan kesepakatan apa yang ada di sekolah, misalnya tentang aturan berpakaian, tentang tata tertib, kemudian kesimpulan yang didapat apa. Jadi berdasarkan kesepakatan 3 fakta yang didapat, kesimpulan adalah jika melanggar aturan budaya sekolah akan menjadi kacau. Misalnya jika melanggar aturan maka siswa tidak akan tertib, misalnya begitu. Kemudian satu pendapat, kalian berpendapat kalian ajukan. Jadi menurut kelompok kami berdasarkan 3 fakta dan 2 hasil kesimpulan yang kami dapat membuat kesimpulan ini. Boleh? Ini 2 kali. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, berhati dan berkritis. Boleh? Ulang. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, royong mandiri, dan bermakna kritis. Oke. Patuhi di dalam kekeluargaan. Oke, ya. Jadi kelompok 2 akan menampilkan tentang kesepakatan yang ada di rumah. Ya, silakan. Perkenalkan dulu siapa yang menjadi ayah, siapa yang menjadi ibu, siapa pemain-pemainnya, diperkenalkan dulu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri sebagai ayah, yaitu kepala keluarga. Saya Mustarodin. Dan ini saudara Gila Sebagai sebagai ibu. ya.
saudara Opin sebagai anak laki-laki Ya. dan saudara Wanda sebagai anak perempuan, saudari Titi sebagai asisten rumah tangga. Oke, jadi yang lain perhatikan sambil diskusi. Ya, silakan kelompok 2. Ya, langsung mulai saja. Di suara kasih buat ya. Ya, silakan kelompok 2. Ibu ayah akan Di sini ada pelanggaran, ada kesepakatan ya. Ya. Dari kelompok 2. Perhatikan, halo. Hai. Jadi kelompok 2 menampilkan tadi tentang bagaimana suasana yang ada di rumah. Kesepakatannya anak laki-laki dan anak perempuan harus merapikan tempat tidur walaupun ada asisten rumah tangga. Nah, mereka tidak melakukan menaati kesepakatan tersebut, maka uang jajan dari kedua anak tersebut Akan kami dari kelompok 1, judul tema kami ini pelanggaran kesepakatan yang ada di sekolah. Saya mau perkenalkan diri, nama saya Aditya Talami. Ini kan? menjadi sebagai apa? Oh ya, saya sebagai murid yang melanggar peraturan. Oh iya, sebagai siswa. Saya Nurul Kariman sebagai guru. Oke, Nurul sebagai guru BK. Saya Yakin sebagai guru siswa. Oke, sebagai siswa. Saya kuliah sebagai mahasiswa. Oke, silahkan bermain peran. Jika ada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah, maka siswa tersebut akan menerima sanksi sesuai perbuatannya. Contoh dari pelanggaran tersebut adalah terlambat lewat dari jam 7.25, pakaian di luar, dan membuang sampah sembarangan. Ya. Ini sudah jam berapa? Kenapa kamu keluar dari? Maaf. Ini coba, kenapa kamu keluar? Karena kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus menghadap ke guru BK. Apa saya? Ini ada siswa yang terlambat dan tidak mematuhi peraturan sekolah. Karena kamu sudah melanggar peraturan sekolah, maka ibu akan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran peraturan yang kamu buat. Dan hukumannya, ibu beri kamu push up, kakinya push up, push up. Sudah. Dan ini juga perhatikan seragam kamu. Setelah itu masuk kelas. Baik Bu, kasih. Ingat ya, lain kali jangan diulang lagi. Ibu. Pelanggaran kesepakatan di perusahaan. Saya Adinara Situana sebagai manajer dan saya menjadi Menggirina sebagai HRD. HRD itu seperti sekretaris manajer. Dan saya Fred Said sebagai security. Saya Thomas Rofis sebagai karyawan. Disiplin waktu. Dan jika ada yang terlambat nanti akan mendapatkan konsekuensinya. Yang kedua, setiap orang di perusahaan tidak boleh melanggar hak cipta milik, yaitu seperti mengambil data-data pribadi seseorang. Oh, bagaimana jika ada pelanggaran dalam perusahaan ini?
Nah, jika ada yang melanggar kesepakatan ini, pastinya akan ada konsekuensi. Yang pertama, tindakan yang saya akan ambil, saya akan memberikan surat peringatan. Dan jika dia melakukan tindakan itu secara berulang-ulang kali, saya akan mengambil tindakan berupa orang tua dipecat. Apalagi astaga, kamu sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Koca, tolong buat surat peringatan untuk dia. Baik, Bu. Ini surat peringatan, jangan diulang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan memainkan drama tentang pelanggaran kesepakatan di desa. Jadi saya sebagai kepala desa atau samadi, Saya sebagai sekretaris desa atau sekdes. Saya sebagai kepala dusun. Dan saya sebagai warga. Dia sebagai apa ini? Oh, warga. Jadi ada 2 warga. Dari di materi tadi, Ibu, kesepakatan itu dia merupakan persesuaian kenyataan kehendak antara satu orang atau 2 orang dengan pihak lainnya. Jadi untuk membuat kesepakatan itu perlunya 2 orang atau lebih. Jika 1 orang itu tidak bisa, Ibu. Contohnya yang dari perusahaan tadi, untuk membuat kesepakatan itu perlunya ada meeting atau rapat. Baru untuk membuat kesepakatan itu juga perlunya orang membuat yang namanya konsekuensi atau efek jera agar orang tersebut tidak melanggar kesepakatan yang dibuat. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulannya adalah kesepakatan itu dibuat berdasarkan hasil keputusan 2 orang atau lebih. Dan kesepakatan itu dibuat harus ada konsekuensinya agar pelaku pelanggaran kesepakatan dapat menerima tangan dulu. Semuanya hebat, ya. Semuanya sudah bisa menampilkan yang menjadi kesepakatan, yang menjadi pelanggaran, dan yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi kalian sudah bisa mengetahui bagaimana kesepakatan yang ada di kelompok 1 yang di sekolah, keluarga, di perusahaan, dan yang ada di pemerintahan desa. Sudah kan ya? Jadi semua kelompok sudah bisa menampilkannya dengan sangat baik. Jadi semuanya perhatian. Hari ini Ibu sudah disampaikan di awal pembelajaran tadi kan, Ibu akan memberi 3 penilaian. Yang pertama sikap, keterampilan itu sudah diuji tadi, sudah Ibu ambil nilai pada proses diskusi kalian. Jadi asesmen sikap dan keterampilan sudah. Kali ini adalah pengetahuan. Ibu akan mengukur sebagaimana besar dan lebih dalam pengetahuan kalian tentang konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan. Silakan tulis nama, tulis kelas. Silakan diisi. Cuman 3 nomor, kan? Cuman 3 nomor. Itu untuk melatih bagaimana pemahaman kalian, pengetahuan kalian. Sekarang Ibu akan membuat refleksi untuk kalian semua. Jadi refleksi di sini Ibu ingin bertanya, dari proses belajar hari ini, hal apa yang bisa kalian pahami? Ada yang bisa? Silakan Indi. Hal apa yang bisa kalian pahami atau Anda pahami setelah proses pembelajaran hari ini? Dipersilakan. hal yang saya pahami dari pembelajaran hari ini adalah tentang membuat kesepakatan untuk peraturan yang dibuat di berbagai wilayah atau di suatu negara, dan apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang telah dilanggar. Ya,
Tepuk tangan dulu. Jadi dari proses belajarnya dia sudah bisa mengetahui, kita semua sudah bisa mengetahui ya apa itu kesepakatan dan apa yang konsekuensi jika melanggar dari kesepakatan. Nah, selanjutnya dari proses belajar hari ini apa hal yang ingin kalian lakukan? Silahkan Adit. Hal apa yang ingin Anda lakukan setelah mempelajari pelajaran hari ini? Ya, hal yang akan saya lakukan yang pertama itu mematuhi aturan atau kesepakatan yang telah dibuat dan membuat atau melaksanakan sebuah kesepakatan. Ya, baik. Dan orang dapat apa itu? Ya, jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata kesepakatan ini dibuat antara 2 orang atau lebih. Dan jika ada pelanggaran maka ada sanksi. Baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, di perusahaan, di negara, ya, dimanapun semua ada aturannya, ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menaati semua peraturan yang ada agar tercipta keamanan, ya. Ya. Jadi sampai di sini untuk pembelajaran hari ini semua sudah bisa kan? Sudah. Berikut kita akan belajar tentang makna konstitusi dan hukum. Jadi silakan ditulis, silakan dipelajari materi selanjutnya tentang makna konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia. Kita hari ini karena tadi diawali dengan doa, maka pulang juga dengan doa. Jadi silakan yang memimpin doa ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini dan untuk yang akan kembali ke rumah, hati-hati di jalan. Jangan yang naik bawa kendaraan, hati-hati juga bawa kendaraan. Ya. Hati-hati dan selalu mematuhi aturan yang ada di jalan. Ya. Terima kasih, silahkan siapkan. Siap berdiri. Beri ucapan.